tapi digerebek sama polisi. Apa perbedaannya antara tambang emas sama pembangunan pesisir pantai ini? Sama-sama ilegal. Sama ilegal. Maunya kuras kekayaan daerah kita, merusak lingkungan kita. Pernyataan Kadis PUPR kepada saya itu sudah benar salah. Sudah benar salah. Diduga dia SMK bang ini apa-apa. Ya bisa jadi. Tidak boleh dari SMK laut. Iya. Ini tindak pidana. Dan juga dari pengusaha atau investor taat patuh tunduk terhadap aturan, baik itu perpres, baik undang-undang maupun perda, tidak akan jadi ribut. Saya juga tidak mungkin akan demo ke kantor bupati. Dan bagaimana bisa dapat banyak anggaran Lombok Tengah? Kenapa? Bila aja tidak mampu ngurus, mana yang bodoh dan mana yang tidak. Betul. Ya dari bupati, sekda, sama wagub, sama seterusnya, termasuk pengusaha itu baik, benar, jujur, dalam berbuat baik dan menjalankan roda kepemimpinan. Perpres nomor 51 nomor 2006 sudah jelas, Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 sudah jelas, begitu juga Perda nomor 7 2011 sudah jelas, tapi itu juga dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di Suara Rakyat Nusa Tenggara Barat bersama kita semua di sini. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita kembali podcast dengan tema yang sangat menarik, yang dimana tema ini semua terinspirasi. Karena kenapa? Banyak sekali hal yang harus diselesaikan oleh tema ini, yaitu dengan tema kita terkait masalah pembangunan kolam ilegal dan peronjong ilegal pejabat dapat cashback. Oke. Sebelum saya lanjut, mungkin saya persilakan dulu kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri, mulai dari sebelah kanan kita, sebelah kiri ya, yang paling pojok bang. Silakan memperkenalkan diri kepada teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan media Suara Rakyat ya. Suara Rakyat. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein, masyarakat Pembina Kompas NTB. Pembina Kompas itu sekaligus Ketua Karang Taruna Lombok Tengah. Ketua KTI Lombok Tengah. Ketua Karang Taruna Lombok Tengah. Alamat saya Praia Barat, Desa Bundir. Dari Desa Bundir Pak? Iya, Desa Bundir. Praia Barat. Praia Barat. Oke, tanya bang, bisa perkenalkan diri dulu pada teman-teman kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan media Suara Rakyat NTB atas waktu dan kesempatan untuk diberikan untuk coba bernarasi, berkomentar dan menanggapi sebuah fenomena yang ada di Lombok Tengah khususnya. Nama saya Ahmad Halim, biasa dipanggil Halim. Ya. Saya bisa dikatakan mungkin aktivis senior. Aktivis senior Pak. Ya. Dari Kabul. Dari Desa Kabul. Dari Desa Kabul, Praia Barat. Oke baik teman-teman semuanya, kita lanjut kepada pembahasan kita. Jadi saya sampaikan sedikit stimulus dulu bang, supaya teman-teman itu paham. Jadi dalam beberapa hari yang lalu di Lombok Tengah ini sempat ribut bang, terkait dengan berbagai macam fenomena. Salah satunya itu banyak sekali pembangunan ilegal, yang dimana terutama yang sempat ribut kemarin terkait pembangunan kolam ilegal yang berada di Kecamatan Praia Barat nih Pak. Lokasinya itu di Dusun Serangan, Silong Belanga, Desa Silong Belanga. Mungkin saya mau tanya nih abang, karena abang selaku aktivis yang sempat menyuarakan hal ini, dan kemudian menyampaikan di berbagai macam media. Sebenarnya apa yang terjadi bang terkait pembangunan ini sebenarnya? Baik, izin senior. Izin Pak Rendia. Siap bang. Sedikit saya ceritakan, baik dari kronologis awal mula dari pembangunan kolam ilegal ya, ilegal di Dusun Serangan, Desa Silong. Itu sebenarnya tanah itu adalah dia punya itu satu kampung dengan saya. Di tanah lokasi pembangunan lokasi kolam pembangunan ini Pak. Lokasi PT Epora itu. PT Epora ya punya PT. Itu orang kampung saya. Itu yang punya lahan. Tapi ada permasalahan kita tidak tahu kan. Sampai detik ini belum terlihat. Sampai dia membangun rumah di dekat hotel tersebut. Hotel itu ya. Nah, namun mencuatnya barang ini kita nggak tahu apa yang menjadi terutama dalam mencuat pembangunan kolam ilegal ini.
Nah, setelah mencuat baik di grup WA ataupun Facebook dan media online dan media cetak, barulah disoroti oleh pemerintah daerah. Setelah ribut baru disoroti ini. Nah, setelah ribut baru disoroti oleh pemerintah daerah. Nah, pertanyaan saya, kenapa baru disoroti? Kenapa tidak jauh-jauh hari? Nah, kenapa tidak jauh-jauh hari? Iya. Terutama pemerintah desa. Di bawah pemerintah desa ini ada kepala dusun. Betul, kepala dusunnya. Ya, kepala dusun. Tidak mungkin kepala dusun dan pemerintah desa ini tidak mengetahui pembangunan kolam ilegal itu. Iya. Tidak mungkin juga. Secara logika, Karena wilayah mereka. tidak mungkin. Tidak ada pemberitahuan pembangunan hotel atau villa, apalagi kolam. Tidak mungkin. Pasti ada perizinan. Iya. Di situ kita bisa membuka bahwa ini adalah salah satu dugaan ya, dugaan salah satu dalang dari pembangunan kolam ilegal, yaitu pemerintah desa. Pemdasnya terutama. Iya, pemdasnya. Nah, jika ada sesuatu pembangunan ini kolam ilegal atau villa dan hotel dan yang lain, pasti harus dia berkoordinasi ke pemerintah, kecamatan dan kabupaten di situ. Tetapi baru geram setelah viralnya kan? Geram. Baru orang ribut ini. Iya, udah ribut semua media nih. Setelah geram pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, kita bertanya-tanya ada apa ini kan gitu. Ada apa? Sementara menurut keterangan dari media itu bahwa sudah 2 minggu yang lalu dia beroperasi. Iya, udah Kontraktor ini. udah kelihatan dari Ya. dari dalamnya galian tersebut. Ya. Nah, setelah itu teman-teman, maaf ya, teman-teman pemuda waktu itu saya perintahkan turun ke lapangan, ini ada videonya. Langsung Yang video itu ada atas gunung. Iya, tidak ada spiral. Kelihatan betul itu berlubang. Betul. Pasir itu loh, pasir itu sangat kelihatan betul. Nah, sekaligus Pak Camat waktu itu hadir kan? Macam Kalimantan. Ya, Pak Camat. Ini Camat Yusuf Kowal kan. Iya. Camat hadir di situ, termasuk PUPR di situ. Ditambah dengan statement PUPR waktu itu bahwa jelas-jelas pembangunan kolam ilegal ini bertentangan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah. Peraturan daerah yang mana? Peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 kalau tidak salah, yang mengatur tentang jarak Roy Panti. di situ. Ya. Kenapa? Sebagai pertanyaan besar saya, kok sekarang pemerintah daerah gerak? Sekarang orang ribut. Orang ribut sekarang ini. Kenapa dari kemarin? Nah, itulah. Kemudian muncullah surat peringatan ke-1. SP1. SP1 ya. Surat peringatan ke-1. Nah, saya agak miris ya. Kenapa saya bilang miris? Bahwa kalau begini modelnya pemerintah memberikan suatu peringatan, maka pengusaha-pengusaha ini dia tidak akan kapok. Nggak akan jerah. Tidak akan jerah. Orang cuma dikasih SP. SP, bangun saja nanti ujung-ujungnya SP kok bisa kita berkomunikasi sama pemerintah. Iya. Kan gitu. Betul. Nah, orang tak akan takut untuk membangun itu. Nah, semua maunya jadinya. Kalau kita bayangkan, sekarang orang sedang viral emas yang di Ute itu ya, di Mandalika. Ute itu. Sampai digerebek sama polisi. Apa perbedaannya antara tambang emas sama pembangunan pesisir pantai ini? Sama-sama ilegal. Sama-sama ilegal. Nggak ada bedanya. Nah, jangan gerebek rakyat yang menambang itu. Orang sedang cari nafkah kok masyarakat kita di Lombok Tengah. Sementara orang-orang luar yang membangun investasi di wilayah kita, semua maunya kuras kekayaan daerah kita, merusak lingkungan kita, tidak tegas oleh pemerintah. Benar Pak. Kan gitu. Betul. Saya tidak membenci pemerintah, tidak. Saya selalu mendukung pemerintah. Saya berkritik seperti ini karena kami sayang terhadap daerah kami sendiri, terutama kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Iya. Agar nanti bupati bisa memanggil semua bawahan-bawahan, Nah, dievaluasikan semua, evaluasi semua, baik dinas perizinan, dinas lingkungan hidup, Tata dinas ruang. PUPR tentang tata ruangnya, iya. dan yang lain. Dievaluasi, kalau nggak becus pecat dia, Mutasi aja ya. kan begitu. Iya, cocok. Kalau dibiarkan berarti jangan-jangan bupati ini terlibat, kan gitu kalau dibiarkan. Menduga kuatnya. Kan bisa kita bertanya-tanya kalau Pak Bupati ini tidak tegas terhadap bawahannya, apalagi terhadap
pengusaha besar seperti ini. Iya. Nah, itu Pak Regi. Dapatkan kalau kita simpulkan berarti Pak, bahwa di Lombok Tengah itu sudah banyak terbangun yang ilegal. Sudah banyak barang yang dibangun secara ilegal, baik dari kolam, kemudian bangunan-bangunan yang lain. Termasuk pernah disinggung juga, saya baca media waktu itu disinggung terkait masalah 200 villa bodong. 200 villa bodong itu Pak, termasuk 200 villa bodong. Termasuk oh, kalau begitu rugi dong kita ini kan. Oke, kemudian sampai detik ini Bang, mohon maaf, saya juga dari media udah mempertanyakan sikap kepada pemerintah kita, ini. Bagaimana sikapnya? Nah, waktu itu saya cek nih kan PU nih, Baris PU nanti izin Pak Kadis saya konfirmasi terkait ada bangunan kolam ilegal yang ada di Serangan. Pernyataan Kadis PUPR kepada saya itu sudah benar salah. Betul tadi ada perda kita nomor 7 tahun 2011 bersalah pembangunan Roipan itu menjadi 35 meter dibangun. Nah, dia mengatakan itu kurang dari 35 meter. Kemudian saya juga cek ke lapangan, videoin, cek ke lapangan, itu benar kurang dari 35 meter. Akan tapi kita juga bingung ini. Kenapa cuma dikasih SP? Lagi pertanyaannya ke Pak Kadis, apakah ada hukuman selain SP? Kita SP 2 lagi. Kok sama-sama SP? Kami sebagai media kan berbicara sebagai terus media mempertanyakan. Berarti tidak ada hukuman pidana. Hukuman pidana itu bukan ranah kami, tapi ranah ke kepolisian. Itu penyampaian kepada Kadis PU. Tanggapan Abang seperti apa itu dari penyampaian Kadis PU kepada kami selaku media? Oke, kalau pernyataan Pak Kadis itu pasti akan normatif ya. Normatif. Jawaban ketika ditanya oleh rekan-rekan media ataupun aktivis bahwa itu di luar ranah yang masuk dalam sertifikat kan. Kenapa nak kerjasama Ya. sama kepolisian? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada pemerintah daerah ataupun aparat penegak hukum. Pembangunan kolam renang ini apakah masuk ke ranah sertifikat atau luar dari sertifikat? Kan begitu. Iya. Nah, kalau di dalam ranah objek sertifikat, maka BPN bermasalah. Banyak ya secara aturan. pajak bermasalah. Iya, bukan. Bukan. BPN akan bermasalah karena Badan pertanahan maksudnya. Ya, Badan pertanahan. ya, badan pertanahan itu akan bermasalah kalau pembangunan kolam ini masuk ke objek sertifikat. Betul. Dalam artian nanti diduga di SHM kan bang ini apa-apa? Jangan-jangan kita nggak tahu pasti kan? Kita nggak tahu pasti. Nanti rekan-rekan media bisa kejar itu di Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah. Kalau sampai seperti itu, ya kami udah mencurigai juga dong yang namanya SHM ini. Ya bisa jadi. Kita boleh Bisa jadi. SHM kan laut? Iya. Ini tindak pidana bang. Nah. Ini pasal berapa? Kalau bicara aturan. Kemudian kalau itu di luar dari sertifikat, maka tindakan perusahaan PT Epora ini harus dipidanakan. Iya karena ya juga sih, karena merusak lingkungan. Bukan hanya sekedar merusak, tetapi dia mencuri kekayaan negara. Ya, benar. Betul. Kekayaan negara, kekayaan daerah Kabupaten Lombok Tengah dikuras habis oleh oknum perusahaan PT tersebut. Maka tidak ada SP1, SP2, SP3, tidak ada. Langsung tangkap direkturnya, tangkap kadusnya kalau ada keterlibatan kadus, tangkap kontraktornya, amankan semua alat bukti sebelum hilang. Iya. Jadi nyambung nih bang. Kemarin ketika saya turun juga, saya tanya juga ke kepala desa. Saya telepon kepala desa Selo. Izin Mi, saya dari media PT Suara NTB, izin konfirmasi terkait dengan adanya pembangunan kolam ilegal. Dia sampaikan ke saya, nggak tahu dah. Saya bilang ini kepala desa nyampe kita bilang kan udah sendiri. Kepala desa nggak tahu. Emang betul. Karena saya baru pulang umroh katanya. Ya masa perizinan ini nggak jangan diurus buat saya. Jadi dia tidak mencurigai sehingga sampai dia marah ke saya nih kades ini, dia bilang siapa bilang ilegal? Coba cek ke lokasi. Kan kita nih media, bukan anak teknik, bukan orang teknik mengukur bayi di balik ilegal dan tidak. Ya, kita ingin konfirmasi pernyataannya. Dia bilang coba cek ke lokasi, itu ilegal ini coba dicek. Dia bilang ya udah kita ke lokasi, ke lokasi, ambil video, ambil foto, dan setelah kami lihat betul ini tidak 30 meter. Kami bawa meteran ke sana. Betul. Nah, sejauh ini Pak Regi, Gimana tuh bang?
sejauh ini belum ada pernyataan resmi yang keluar dari pemerintah desa, baik atau kepala dusun setempat. Belum ada. Hanya yang sudah mengeluarkan pernyataan resmi itu adalah Pak Camat, Kadis PUPR, sama ketua tim investasi di situ. Ketua tim investasi Bapak Firman Wijaya sekarang kan adalah ketua timnya di situ. Nah, itu yang mengeluarkan surat secara resmi lah, secara resmi. SP1-nya. Ya, SP1-nya. Cuman saya heran sekali Lombok Tengah ini pada saya. Nah, kalau SP1, SP2, SP3 ini keluar tidak ada tindakan hukum, Ya. maka semaunya. Ya, ya. Kalau saya pelajari siapapun yang melanggar perusahaan perusahaan yang melanggar Melanggar aturan pembangunan ilegal ataupun mengambil di pantai itu ada dua yang harus digunakan. Ada sanksi administratif dan ada sanksi pidana. Seharusnya kepada pidananya. Seharusnya pidana karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi itu Pak Regi, bahwa ini kita bisa menduga bahwa pembangunan kolam ini bahwa bukan dari objek yang masuk ke tanah sertifikat ya, yang sudah disertifikat. Iya, iya. Nah, apalagi ada pernyataan bahwa itu bukan masuk sertifikat. Nah, di luar dari sertifikat, maka pihak perusahaan telah melanggar secara Udah ada aturan. iya, Baik administrasi ataupun murni dia telah melanggar. Maka tidak ada dasarnya bahwa pemerintah atau aparat tidak mengamankan manajernya sama kontraktornya di situ. seharusnya aparat ini juga tegas. Iya, Harusnya ini. iya, Pak. harusnya. Harusnya. Tapi ketika saya melihat cuman yang menyinggung itu hanya pemerintah daerah saja. Lematan yang bukan SP. Kan bingung lah bekerja sama antara pemerintah daerah dengan aparatur penegak hukum ini kemana gitu ketika ada hal yang dilanggar secara aturan tapi didiamkan. Nah, itu yang saya bingungkan. Saya bingung. Nah, saya sedikit bingung. Jadi bagaimana kinerja teman-teman aparat di wilayah Lombok Tengah. Seperti yang saya sampaikan tadi itu bahwa saudara-saudara kita sedang membuka tambang ilegal di wilayah itu. Setelah adanya meninggal dunia yang dari Bundir kemarin ditimbun, ya, ditimbun. Nah, belum 1 minggu almarhum meninggal dunia, sudah berbondong-bondong masyarakat membuka lokasi itu. Nah, setelah dia buka, digerebek sama pihak kepolisian. Iya, iya. Kenapa nggak gerbek itu? Yang bangun kolam di pantai itu, gerbek itu juga, biar adil. Sama-sama merusak lingkungan Iya. juga. Sama-sama melanggar. Sama-sama melanggar. Sama-sama nggak punya izin. Gerbek itu, baru toh. Jangan hanya gerbek penambang. Penambang rakyat kita ini, masyarakat Lombok Tengah ini sedang mencari makan. Iya, iya, betul. Kalau dia dapat, risikonya besar. Bukan kasih investor ya. Iya, risikonya besar. Kalau dia ditimbun, dia akan meninggal dunia. Betul, betul. Kalau nggak ditimbun, dia akan selamat dan akan menikmati hasil dari tambangnya bersama istri dan anak. Betul, betul. Kan begitu. Iya, iya. Tetapi kasihan. Setelah digerebek, diambil batu-batunya, semua diamankan oleh pihak kepolisian. Kenapa nggak amankan Kato yang membangun kolam itu? Siapa punya alat berat? Siapa yang punya alat berat? Panggil kontraktornya. Kan Iya, itu iya, klarifikasi. Kan begitu. Ketakutan. Ini yang kita harapkan aparat penegak hukum kita lebih tegas terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Harus adil sebenarnya, Bang. Kita selalu mendukung kemajuan daerah melalui pariwisata PAD Lombok Tengah itu semakin meningkat. Tetapi kalau dengan model seperti ini, kami sebagai masyarakat merasa dirugikan. Oke. Jadi lematan gini, Pak. Saya juga udah sempat berkonfirmasi kepada beberapa pihak. Sebenarnya narasumber podcast ini Bang Izin, seharusnya itu ada pindah daerah juga. Tapi kemarin saya cek kadus serangan, saya cek kadusnya. Dia nggak bisa karena sibuk, dia bilang. Kadesnya juga, kades dibentak sama kades kan. Apalagi sama aja podcast, ada konfirmasinya di mana sama kades nih. Kemudian Pak Camat menyampaikan, udah kita udah turun ke lapangan, kemudian kita sudah minta ke PU. Siapa kan? Saya konfirmasi ke PU juga enggak ini, bukan berarti enggak tapi kayak
Kalau dibilang takut sebenarnya ini. Kemudian dilempar lagi ke Pak Bupati. Pak Bupati. Iya. Selaku pemangku Selaku kebijakan. pemangku kebijakan. Nah, tahu pemangku kebijakan dilempar juga ke sana. Akhirnya udah saya cek ketua DPRD nih, ketua DPRD Lombok Tengah untuk ngajak beliau. Ayo Pak Ketua, konfirmasi dong juga gimana pernyataan dewan kita, perwakilan kita terkait masalah banyaknya bangunan ilegal yang ada di Lombok Tengah. Ya, semacam termasuk disinggung sama abang juga masalah ilegal itu Pak. Kalau kita berbicara soal tugas dan fungsi pemerintah desa ya, apalagi di wilayah Selangor ini wilayah pariwisata. Seorang kepala desa ataupun pemerintah desa, angin, bumi, laut, semua diatur Iya, oleh desa. diatur oleh desa. Semua diatur. Nah, makanya kenapa saya bilang tidak mungkin pemerintah desa dan kepala dusun ini tidak tahu aktivitas pembangunan kolam renang di Bupati. Betul. Tidak mungkin. Pasti dia tahu dan pasti perusahaan melayangkan surat pemberitahuan tentang aktivitas tersebut atau konfirmasi secara lisan. Kalaupun tidak ada tulisan. Oh Pak Kades, saya membangun hotel dan villa di wilayah sana. Kita tunjuk, mungkin pedagangnya dari sini atau apa, kan gitu. Ya. Biasanya ini, Betul. biasanya kontraktor atau apa demi keamanan. Nah, disitulah kami curiga bahwa di sini ada permainan Di pemerintah desa, desa. Pemdes. Iya. Dan Pemdes menutupi barang ini ke pemerintah daerah, tidak melaporkan. Tapi kan abang-abang ini udah spek up. Udah ribut dari kemarin, bahkan teman-teman aktivis Lombok Tengah udah ribut dari kemarin, mereka udah ribut menyampaikan, bahkan kan abang juga udah beberapa kali menyampaikan. Tanggapan mereka ke abang seperti apa sebenarnya mereka ini? Tanggapan pemerintah? Iya, termasuk abang kan memberi di sini Iya. kejadian ini. Tanggapan ke mereka ke abang seperti apa? Kalau tanggapan saya ke pemerintah daerah Lombok Tengah, harapan kami tolong diperbaiki Diperbaiki. agar kami sebagai masyarakat dan rakyat tidak dirugikan karena kita taat membayar pajak, baik pajak kendaraan, pajak bumi, bangunan dan yang lain kita bayar. Benar. Ada tanah saya di Silang Belana, Tapi saya selalu bayar setiap tahun. pajak juga, Pajak juga. karena mau dipakai. Iya, saya pajak juga. Ada tanah saya di Silang Belana, di Jalan Belanta di Dusun Jor. Saya selalu bayar setiap tahun, bayar pajak. Nah, kenapa enggak Iya. orang-orang luar, orang-orang nggak jelas lah Iya. yang berada di wilayah kita tidak membayar pajak di situ? Masuk. Kita bisa curiga banyak ini dampaknya ya, dampaknya baik banyak bule-bule sekarang ini kan investasi di wilayah Lombok Tengah. Jangan-jangan bule ini dia tidak mempunyai izin resmi, dia pakai visa mancong apa namanya, izin mancong ya legal. Iya. Tapi setelah nyampe di sini dia membangun bisnis di sini. Semua maunya ya. Ya. Mas-masnya semua maunya. Iya. Tapi tidak usah kita berbicara itu, cukup Iya. kita fokus terhadap pembangunan kolam renang. Baik kalau gitu Bang. Kemudian ini ke Abang. Bang, tadi ini Abang pernah singgung juga. Kemarin Abang ini sudah di media di kantor Bupati. Nah, sempat ribut juga ini kan. Abang sempat menyuarakan terkait bila ilegal. Bahkan informasinya Abang ini pernah melaporkan kepada pihak kepolisian, Benar. kepada APH terkait adanya ini 200 bila ilegal dilaporkan sama Maten. Kalau kita hitung-hitung ini kan jatuh rugi sekali deh Lombok Tengah ini. Itu sampai sekarang gimana perkembangannya itu Bang? Oh begini, sedikit mungkin saya bisa coba sampaikan. Memang benar kami bulan yang lalu sempat ribut dan berfatwa terkait dengan ada villa yang 200-an yang bodong itu. Terutama yang kami sorot itu adalah pembangunan bronjong yang ada di Storok Kaibeli. Di situ ada perusahaan Samara Samara Hill yang membangun. Itu sudah jelas sekali itu bahwa kalau keterangan yang kami dapatkan, bahkan saya langsung cek lokasi di situ. investigasi apa langsung? Ya langsung bahwa di situ sudah jelas di palnya, ya, di pal itu sudah jelas
sampai maju 5 meter loh ke depan. Ambil pasir laut loh di pasar Berojongan itu. Ilegal juga dong ini. Ya, tapi ilegal lagi. Kok banyak Yuk, ya? makanya sebenarnya, yuk aneh kan? Iya. Artinya begini deh, kami yakin kalau dari pemerintah, ya Lombok Tengah, dan juga dari pengusaha atau investor taat, patuh, tunduk terhadap aturan, baik itu perpres, baik undang-undang maupun perda, tidak akan jadi ribut. Saya juga tidak mungkin akan demo ke kantor bupati dan kantor, iya kan? Betul. Dan ketika saya demo itu juga niat yang baik, tujuan yang baik, harapan dan keinginan yang baik. Agar apa? Karena saya rasa banyak investor, pemilik modal asing yang secara aturan wajib dia tuh untuk membayar pajak 11% ke daerah. Kalau persen ya. Dan kalau kita hitung, anggaplah mungkin 11% yang 200, kira-kira anggaplah 200 gila bodong yang bisa bayar pajak ke daerah hampir ratusan miliar. Mungkin ada yang berlubang-lubang jalan-jalan di Lombok Tengah. Mungkin semua orang sekolah ya. Iya, kaya Lombok Tengah. Data orang miskin. Iya, pasti ada kaya. Bener. Data orang miskin. Makanya kayak kita kan. makanya saya heran nih. Iya. Apa yang tidak beres? Kayaknya, mama, ini pemikiran saya. Iya. Semoga ada mudah-mudahan pemikiran konsep ini bisa di copy paste sama pemerintah Kabupaten Lombok. Iya. Semestinya ada 4 pilar keberhasilan pembangunan yang harus mesti paham oleh pemerintah Kabupaten Lombok. Apa itu? Pilar pertama adalah anggaran dana. Bagaimana bisa dapat banyak anggaran Lombok Tengah? Kenapa? Bila aja nggak mampu ngurus, mana yang bodoh dan mana yang tidak. Betul. Ya kan? Harus nggak bisa bangun apa-apa Lombok Tengah kalau nggak ada uang. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah subjek. Subjek itu kan pelaku. Ya dari bupati, sekda, sama wagub, sama seterusnya termasuk pengusaha itu baik, benar, jujur, dalam berbuat baik dan menjalankan roda kepemerintahan itu baru akan oke. Pilar yang ketiga adalah apa itu? Manajemen. Aturan ini sudah jelas. Udah ada aturan. Perpres nomor 51 nomor 2006 sudah jelas. Undang-undang nomor 27 tahun 2007 sudah jelas. Begitu juga Perda nomor 7 2011 sudah jelas. Tapi itu juga dilanggar. Ya kan? Betul. Makanya kita selaku rakyat dan masyarakat, khususnya kami aktivis senior, Iya. kami butuh pemimpin. Kami butuh pengusaha-pengusaha yang baik, yang benar, yang jujur, taat, patuh terhadap aturan. Iya. Kenapa? Karena kami yakin apapun jari kedudukan jabatan harus taat terhadap aturan dan undang-undang. Betul bang. Kalau sudah taat mereka bupati ini tidak akan mungkin saya demo setiap hari. Saya juga capek kok demo. Berapa kali kita demo? Harus kalau bisa itu mungkin 7 kali kita demo. Tapi begini, saya selama pemerintah maupun pengusaha yang ada di Lombok Tengah ini khususnya atau Lombok tidak taat patuh terhadap aturan dan undang-undang, tetap saya akan demo karena demo itu ada bagian dari hobi saya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Nah, makanya ini yang harus ini pemerintah. Dan makanya tapi ada kesalahan kami ketika kami demo ke bupati tidak pernah saya diterima. Padahal niat baik saya baik untuk menyampaikan konsep pemikiran yang baik dan benar. Kenapa? Siapa yang terima bang kalau bukan bang? Paling sedah. Ujung-ujung dijawabnya membuat kami kecewa. Itu gimana jawabannya? Terus kita sampaikan itu persoalannya. Makanya kami di situ butuh langsung penanggung jawab atau penentu kebijakan. Itu siapa? Itu Bapak Fathul Bari. Kenapa? Saya malu. Setiap saya jalan keliling, selalu sepotong-sepotong dibuat jalan itu. Selalu tuh, ya, pelan-pelan dibuat jalan itu. Kenapa? Karena tidak ada anggaran. Iya. Kenapa tidak mampu, tidak becus ngurus itu investor-investor yang luar gitu. Sampai ada kata lambah ya. Makanya saya mau sampai orang itu saya mau lambah itu, saya sakit jadinya. Iya. Saya mau lambah. Kenapa? Karena banyak yang tidak beres di situ dalam proses ini. Ini jalan Torok bang. Iya, khususnya Torok. Dan juga, mohon maaf, di timur Torok itu namanya Pila Jojo. Pila Jojo itu kolamnya juga itu masuk, sudah saya ikut itu 5 meter dari apa nanti udah masuk itu ilegal juga. Bergeser lagi ke timur ada namanya Ambar itu juga restorannya itu juga masuk itu. Ayo, mari coba kita sama-sama cek. Saya tantang loh dari pihak Kabupaten Lombok Tengah pemerintah. Mari kita tantang sama-sama bawa meteran. Itu semua masuk dan di mana pengawasan? Tidak ada pengawasan. Nah, kalau pemerintah istilahnya diskriminasi dalam saya tidak setuju. Kayak begini, tadi sudah saya sampaikan. Ada 4 pilar itu yang harus paham pemerintah. Apa sih pilar yang kedua kan tadi? Subjek itu pelaku yang harus yang baik yang benar. Kalau ada yang tidak baik dan benar, begitulah jadinya. Ya kan? Pilar yang ketiga adalah manajemen aturan.
Ada undang-undangnya tapi tidak diikuti. Mengado Isdoko. Ini itu yang tidak beres. jadinya. Iya. Coba dibuka, dibaca, dipahami dan lalu dijalankan, diterapkan. Tidak mungkin saya ribut. Saya juga capek ribut di Lombok Tengah. Iya, begini. Otomatis ini kita menduga atau menduga dong. Iya. Kita mencurigai berarti ini ada permainan dengan investor dengan para Tidak menutup kemungkinan. Yang paling berbahaya loh. Jangan sampai ada pajak. Ada pajak negara di atas negara. Itu yang berbahaya loh. negara. Ya, negara di atas itu yang berbahaya. Saya maunya kalau memang investor ini maju sesuai dengan aturan ya PPN itu yang 11%. Karena banyak loh. Bisa dikatakan mungkin 3 investor, 3-4 investor Lombok Tengah yang membangun yang asli investor dalam negeri, yang asli Lombok Tengah, orang Lombok Tengah. Kalau itu semuanya adalah investor luar negeri dong. Bagaimana kalau 11%? Itu wajib dulu, aturan yang mengatur itu. Dong kaya Lombok Tengah. Mau bangun apa Lombok Tengah? Tapi sayangnya kenapa? Apa yang tidak beres? Mungkin kayaknya ya mungkin harus diduga. Ya. Ada permainan. Ada permainan. Iya. Apa APH dengan permintaan. Makanya sekarang saya harus ketahui sekarang. Masih tuh Polres kalau bisa saya seperti Prabowo ke Antartika saya kejar ini. Ya kan? Jadi Makanya saya minta ini Kapolres Lombok Tengah harus bagaimana caranya berkasus ini dikembang sebaik-baiknya biar semuanya yang terduga ikut terlibat. Pila-pila atau hotel terus terangnya ilegal atau tidak memenuhi aturan dan tidak menyalahi harus disikat habis itu semuanya tanpa harus pandang bulu. Itu baru adil. Jadi ini pesan bagi Pak Kapolsta Lombok Tengah nih, Iya. Bang Eko ya. Bang Eko dan termasuk Pak Pemda juga bahwa aktivis-aktivis senior yang di Lombok Tengah itu mengharapkan ya Pemda kita dengan APH itu bekerja sama lah untuk menindak semua pembangunan ilegal yang ada di Lombok Tengah. Bahwa pesan moral yang disampaikan oleh teman-teman aktivis itu ya jangan sampai nanti kita bangun jalan iuran masyarakat. Dalam artian itu, karena ada respect kemarin ada orang bangun jalan di salah satu desa itu karantinanya yang apa namanya donasi gitu. Dan macam ini mohon maaf, tapi juga ini kalau sampai karantina minta uang ke masyarakat ngapain bangun jalan kan kita punya PAD kita semua gitu. Itu mungkin teman-teman masuk kemudian berarti sampai sekarang Bang perkembangan dari Polresnya sama mana? Apakah udah dipanggil ibaratnya sama Sudah dipanggil, cuman dia tidak pakai surat. Saya mau pakai surat karena ini kan lembaga resmi yang manggil kita biar jelas. pakai apa lu? Dia pakai telepon memang, tapi tetap kita coba belajar untuk menghargai, saling menghargai. Tetap tidak, cuman insya Allah mungkin minggu-minggu ini harus kami untuk hadir dan datang untuk DAP biar jelas. Saya akan sampaikan dari A sampai Z persoalan dan masalah yang kami laporkan ini. Karena persoalan lingkungan ini nggak beres-beres ini nggak macam. Karena kita anggap ini persoalan lingkungan, Bang. Macam orang bangun villa semau maunya, bangun kolam semau maunya, macam udah batas masih aja dikerok. Dan supaya ya Lombok Tengah ini ya aman. Kemudian masyarakat itu juga enak, occupation kita meningkat. Pasti nggak ada orang nggak sekolah kan begitu. Iya betul. Itu harapan. Sedikit saya tambahkan ya. Gimana Bang? Ini abang Perjalanan kampung diungkap oleh senior kita tadi itu Ahmad Adil soal bagaimana perjuangan kita untuk mendorong 200 villa hotel dan yang bodong ini ya. Berawal itu munculnya statement Pak Jalaluddin DPR. Bukan ya peraturan perizinan yang kemarin tersangka kasus PPT itu ya. Itu yang berstatement. Di situ mulai saya coba telusuri dan mempelajari dampak dari statementnya Bapak Jalaluddin waktu itu. Tidak mungkin seorang kepala dinas menyampaikan secara valid tidak benar barang itu. Iya. Ini secara logika ya. Secara logika. Apapun yang disampaikan oleh pejabat negara itu pasti benar. Harus dipertanggungjawabkan. Kan gitu. Nah kita melakukan hearing waktu itu ya, melakukan hearing ke DPR sampai ke demo, keluarlah surat rekomendasi penindakan tegas, permintaan penindakan tegas kepada pemerintah daerah. Tujuan surat itu adalah bupati, tembusan PUPR dan lain-lain termasuk kita. Nah setelah beberapa hari tidak tegas juga sama Pol PP melakukan pembongkaran terhadap kelontong ini. Pol PP itu sikapnya apakah cuma ke lokasi datang aja atau gimana? Saya nggak tahu, nggak pernah lihat turun ke lapangan juga, nggak pernah saya lihat dari turun ke lapangan. Nah,
Setelah beberapa kali kita tuntut bupati agar kita bertemu sama Pak Bupati, keluarlah surat edaran. Edaran itu bunyinya apa bang? Edaran agar semua perusahaan-perusahaan melakukan penertiban di situ kan. Nah, dari PUPR tata ruang. Tata ruang. Ya, tata ruang. Keluarlah surat edaran. Setelah keluar surat edaran itu, tidak ada lagi perubahan di wilayah selatan itu. Malah makin marah. Muncullah beberapa minggu atau anggaplah 1 bulan, muncullah lagi pembangunan kolam. Nah, berarti surat edaran itu hanya sekedar formalitas, tidak disampaikan ke langsung masing-masing pelaku usaha. Hanya sekedar dia menunjukkan kepada kami bahwa ini setelah kami layangkan surat edaran, tapi tidak disosialisasikan. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan kita. Surat edaran itu tidak disosialisasikan ke masing-masing pelaku usaha dan masyarakat setempat agar tidak terjadi pelanggaran kembali. Dalam artian begini, dalam artian sama halnya dong kayak SP1 dilakukan itu PN hari ini. Tidak ada jauh bedanya itu SP1, SP2, SP3 apa namanya kita nggak tahu kan? Aduh, repot juga kita. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi itu bahwa kalau pembangunan kolam ini tidak masuk ke objek tanah yang sudah disertifikat, nah pembangunannya dibuat harus ditangkap. Siapa harus ditangkap? Pertama, manajer PT, kontraktor, orang ya. Yang terlibat di situ harus diamankan semua alat berat dan yang lain. Seharusnya harus disita. Tidak menghilangkan alat bukti di situ. Kenapa? Jelas-jelas dia sudah melanggar. Jelas-jelas dia sudah mau merusak kekayaan negara, alam kita. Dalam artian kita juga melihat itu otomatis ini sejauh ini nggak ada tindakan, Pak. Tidak ada tindakan. Dalam artian dari kasus Pila sampai ini belum ada tindakan. Mungkin Pol PP dikenakan lah, segel misalnya kan, segel alat beratnya disita misalnya. Kalau Kita bayangkan ya Pak Redi ya, kita bayangkan setelah mencuatnya di tambang emas elegan ini, polisi berbondong-bondong ke lokasi. Mohon maaf kita bukan mau mengkritisi kepolisian, tidak. Tapi kalau tidak bekerja sama Pemda itu tidak hanya bisa jalan para itu kan. Berbondong-bondong sampai diambil semua hasil tambangnya, diamankan ke Polres sampai hari ini. Belum ada yang mengakui siapa yang punya hasil tambang itu karena takut ditangkap. Masyarakat ini ya diamankan sampai sekarang ini. Nah, kenapa tidak pembangunan kolam ini yang diduga elegan dan jelas pernyataan kepala dinas itu bahwa itu sudah melanggar, kenapa tidak diamankan dulu semua alat bukti agar tidak dihilangkan? Justru kami mencurigai. Kita juga sebagai teman-teman media itu memiliki rasa kecurigaan tuh peka karena kami juga investigasi lapangan. Macam juga ini sebagai masukan juga kepada Pemda supaya mereka bekerjasamanya lebih adil lah bahasanya kan kepada semua pelaku bahkan baik. Nah, jangan hanya tambang ilegal aja yang dikejar, karena mungkin yang gali itu kan masyarakat yang tidak punya apa-apa kan saya tapi yang ngarok ini orang kaya misalkan begitu. Nah itu masalah dapatkan bahwa ini sebagai langkah awal dari teman-teman aktivis senior di Lombok Tengah. Jadi ini kita ingatkan kepada Pemda Lombok Tengah bahwa aktivis-aktivis senior sudah menyampaikan bahwa pejabat publik kita di daerah Lombok Tengah ataupun apa itu harus adil dalam menangani semua kasus yang ada. Jangan tembang pilih, itu mana? Jangan tembang pilih kiri kanan, mana yang banyak inti. Nah, itu maksud saya. Oke, mungkin ini terakhir Bang, lemah tadi terakhir tanggapan, mungkin masukan atau saran kepada Pemda kita dari pertama dari Bang Hussein kepada Pemda kita itu untuk sama-sama dengan Mas. Ya sama-sama ada masih depannya masukan dan saran. Harapan juga ya. Harapan kami pertama kepada pemerintah daerah. Pertama Bupati ya, Bupati Lombok Tengah untuk panggil semua OPD terkait dan evaluasikan sejauh mana kinerja mereka untuk mengawasi pembangunan villa, hotel, bronjong, kemudian kolam renang ini. Dievaluasi bawahannya
agar tidak selalu berujung kepada bupati, agar publik tidak curiga terhadap bupati ini. Iya. Nah, kan kita bisa curiga. Nah, seperti Pak Rini tadi bilang bahwa jawaban dari kepala PUPR ini diserahkan ke bupati. Iya. Nah, jangan-jangan bupati semua satu pintunya kan gitu. Bupati semua satu pintu barang ini. Nah, janganlah. Artinya masyarakat sampai berpikir seperti itu. Kalau Pak Bupati tidak tegas terhadap persoalan yang saat ini sedang marak terjadi, pembangunan ilegal. Saya selaku pemuda, saya sangat mendukung gerakan dari pemerintah daerah untuk memajukan pariwisata kita di wilayah Lombok Tengah, wabil khusus di Lombok Tengah. Saya juga orang bagian selatan ya, berdampak juga walaupun kami tidak dipekerjakan di situ, tetapi sedikit tidak berdampak kepada masyarakat yang lain di situ. Baik soal perekonomian, kemudian yang lain itu berdampak kepada seluruh masyarakat. Akan tetapi jangan lupa yang tadi itu pengawasan pembangunan hotel, villa, dan bronjong serta kolam ilegal itu. Pak, izin lebih tepat. Ya, harus izinnya itu dipercepatkan. Kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang pemerintah daerah ini dia mempersulitkan izin usaha ini untuk mengurus izin. Dia mempersulitkan, makanya terkadang sebelum izin keluar ya kita bangun dulu, kan gitu. Sambil ngurus kan. Sambil ngurus. Tapi apa dampaknya? Nah begini dampaknya kalau pembangunan lebih duluan ketimbang izinnya. Administrasinya duluan baru pembangunan. Belum kita berbicara pengambilan air tanah dan yang lainnya. Ini hanya sekedar soal izin saja. Banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita bicarakan sebenarnya. Dan pemerintah daerah harus mensosialisasikan itu. Harus mensosialisasikan. Ada peraturan perda itu kayaknya kurang tepat bagi saya. Ya, kurang tepat. Peraturan daerah ini harus dikaji ulang oleh DPR. Pesan kami kepada DPR ya, pesan kami kepada DPR itu perda nomor 7 tahun 2011 itu tolong dikaji kembali. Ditinjau kembali ya. Iya. Karena kenapa? Bertentangan dengan peraturan presiden. Pertanyaan saya sekarang ini adalah mana yang lebih tinggi, peraturan presiden sama perda? Tetap perpres kita ya. Iya. Pasti lebih tinggi peraturan presiden. Jarak dari Ripante 100 meter itu. Tapi kalau muncul perda, maka jarak 36. Berarti ada indikasi bahwa pemerintah daerah kita mengelabui negara dengan peraturan daerah. Mainnya lewat ini. Berarti dia, mohon maaf ya, kita bisa menduga pemerintah daerah dia jual Ripante ini. Melalui? Yang penting tidak melebihi dari 35 meter. Kan gitu. Melalui? Ya melalui peraturan daerah. Dia godok peraturan daerah. Agar dia dapat. Coba bayangkan beberapa meter itu. Kalau 35 meter kan, berarti berapa meter itu diambil dan dijual. Siapa yang menikmati itu? Kan begitu. Pasti dibeli. Melalui peraturan. Iya. Makanya undang-undang ini mahal. Undang-undang satu pasal aja mahal, harus dibayar mahal oleh kepentingan usaha dan yang lain. Benar. Oke. Mungkin dari Abang. Sedikit statement ya. Statementnya Sebagai closing statement saya untuk Bapak Bupati, umumnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, kita harus sama-sama ingat dan harus sadar, dan kita harus khususnya Bupati itu harus paham dan harus dijalankan. Tetap kami akan ulang, kenapa Lombok Tengah ini selalu seperti ini? Padahal Lombok Tengah ini adalah beberapa, mungkin terlalu banyak investor dari luar negeri yang menanam saham di sini. Tidak mungkin Lombok ini gini-gini aja, khususnya Lombok Tengah ya. Tidak mungkin. Kalau memang benar-benar Bapak Bupati kita paham dan menjalankan 4 pilar keberhasilan tadi itu. Apa itu 4 pilar? Mungkin ini bisa coba didengar sama Bupatinya. Saya ini orang kampung ini coba memberikan sebuah pemahaman dan pemikiran ini Pak Bupati ini. 4 pilar itu apa itu? Yaitu pertama dari anggaran dana. Anggaran dana itu bisa diciptakan PAD kan, asalkan pengusaha-pengusaha ini taat patuh tunduk terhadap aturan itu. Yang pajak 11% itu tadi untuk pengusaha lokal 2,5%. Itu wajib. Belum lagi pajak 10% untuk pajak yang hotel yang sudah berjalan. Belum lagi banyak lagi pajak-pajak ini, distribusi ini.
Nah, pilihan yang kedua adalah subjek, tadi sudah saya bilang kan. Subjek itu kan pelaku. Pelaku. Siapa jadi pelaku? Ya termasuk bupati. Atau umumnya pemerintah, termasuk pengusaha. Iya. Harus orang-orang baik, benar, jujur, dan harus taat dan bertanggung jawab terhadap amanah itu. Karena dia sebagai penanggung jawab. Nah, pilar ketiga adalah manajemen itu tadi. Manajemen kan aturan kan maksudnya. Aturan itu sudah jelas. Aturan itu muncul sudah menghabiskan uang banyak, ratusan juta digodok, tapi tidak ditaati, dipatuhi. Ngador jenis mele-mele, kan begitu. Makanya ketika dia tidak taat pada aturan, makanya saya setiap minggu demo. Makanya kalau mau sekarang tidak berhenti di demo sama saya, ya bupati atau pemerintah, silakan taat patuh terhadap 4 pilar keberhasilan pembangunan itu. Pilar keempat adalah pengawasan. Pengawasan ini kan ada 2 alirannya, pengawasan internal dan eksternal. Eksternal itu ada aktivis, NGO atau teman-teman wartawan. Itu kan pengawas eksternal. Lalu bagaimana dengan pengawasan internal mereka? Karena ada polisi, ada kejaksaan, karena ada PP, ada investor. Masa duduk dengan diam saja? Tidak malu makan uang rakyat, gaji rakyat. Itu masalahnya. Makanya oleh karena itu, Pak Bupati yang terhormat, kalau mau Lombok Tengahnya benar-benar mendunia dan mau wilayahnya aman, sejahtera rakyatnya, dan tidak ada jalan yang putus-putus dikerjakan itu. Caranya bagaimana? Silakan pahami dan jalankan 4 pilar keberhasilan dalam pembangunan Lombok Tengah. Kami yakin dan aku yakin bahwa kami akan berhenti demo di Lombok Tengah. Akan pensiun jadi aktivis. Siap. Itu saja mungkin statement dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang baik. Terima kasih rekan-rekan dari media. Baik, oke. Terima kasih Bang atas penyampaiannya pada malam ini, pandangan yang diberikan kepada kita semua, baik Kabinet Pemerintah Lombok Tengah, bahwa yang diharapkan oleh para aktivisnya kita pada malam hari ini semua diperketat, ya, semua izin diperketat, kemudian semua aturan dijalankan. Jangan sampai bahasanya, kalau bahasa alasnya, jangan sampai ada yang masuk angin lah para pejabat kita. Ini bahasa sindiran yang diberikan oleh aktivis-aktivis kita. Mungkin itu saja dari kita semua. Kita akan lanjutkan kepada part 2 karena sesinya masih berlanjut ini. Karena ini belum bahasa sampai akhir nih, lagi. Kita akan lanjutkan kepada part 2. Saya izin selaku moderator, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.